Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pembahasan 25 dosa syirik, memasuki dosa syirik yang ke-16. Ruqyah yang mengandung syirik. Ruqyah yang mengandung syirik. Ruqyah itu maknanya adalah al-qira'atu 'alal marid. Membacakan bacaan-bacaan untuk mengobati orang sakit. Membacakan bacaan-bacaan untuk mengobati orang sakit. Seperti apa ruqyah yang mengandung syirik? Biasanya dalam bacaan-bacaan tersebut terselip lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, yang dibaca oleh para dukun dan tukang sihir, seperti mantra-mantra untuk meminta tolong kepada setan. Itu yang mereka bacakan kepada orang yang sakit. Jadi mereka mengobati dengan cara yang tidak sesuai syariat, bahkan yang mengandung kesyirikan. Meskipun hasilnya sembuh, maka itu tidak merubah hukum. Dan orang yang berilmu, dia tidak akan tertipu dengan hasil, karena hasil itu bukan dalil. Betapa banyak orang bodoh terjerumus dalam syirik hanya karena sebuah berita bahwa pengobatan si fulan itu katanya manjur. Orang-orang yang berobat ke sana semuanya sembuh. Dengan berita seperti itu, orang-orang pun datang berobat kepadanya, padahal dia melakukan praktek perdukunan. Bahkan ada orang yang sudah bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Sekali ke dukun, sembuh. Maka orang yang belajar ilmu agama tidak mudah tertipu, karena hasil itu bukan dalil. Pengalaman bukan dalil. Dalil itu sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Mari kita lihat sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari suaminya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, dan at-tiwalah, pelet atau susuk adalah syirik.
Jadi jemaah sekalian, ini adalah hadis yang menjadi dasar adanya ruqyah yang mengandung syirik. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini 3 bentuk kesyirikan. Yang pertama, syirik dalam ruqyah. Yang kedua, jimat-jimat. Yang ketiga, at-tiwalah, pelet atau susuk. Dan yang kedua dan ketiga, ini sudah kita bahas. Syirik jimat dan sihir. At-tiwalah, pelet atau susuk, termasuk jenis sihir. Jadi dalam hadis ini disebutkan ruqyah itu syirik. Namun Rasulullah SAW tidak bermaksud menyamakan semua jenis ruqyah. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti riwayat yang menegaskan bahwa ruqyah yang tidak mengandung syirik itu dibolehkan. Jadi yang beliau maksudkan di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung syirik. Contoh, mantra-mantra yang dibaca oleh para dukun yang di dalamnya mengandung lafaz-lafaz syirik. Seperti minta tolong kepada setan, berdoa kepada setan. Dan Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada setan sama saja menyembah setan. Dan juga di dalamnya terkandung syirik yang lain, yaitu meyakini setan itu maha mampu mendengar doa. Padahal jamaah sekalian, sebagaimana sudah pernah kita bahas, setan-setan dari kalangan jin itu sama saja dengan kita. Mereka tidak punya semacam kekuatan super, bisa mendengar ucapan semua orang secara bersamaan, sama saja dengan kita. Bahkan kita pun bisa menyakiti mereka tanpa kita sadari maupun kita sadari. Seperti kisah sahabat yang bertarung dengan seekor ular dan kedua-duanya wafat. Saling menyerang. Sahabat itu berhasil menancapkan tombak kepadanya dan dia pun berhasil menggigit sahabat tersebut. Ternyata itu adalah jin, bukan ular asli. Begitu pula sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap setan yang mencuri harta zakat. Jadi jangan kita menganggap seakan-akan para jin itu makhluk yang lebih kuat daripada kita. Tidak, biasa saja. Mereka tidak punya kekuatan, mereka sama saja dengan kita. Sama-sama makhluk yang lemah. Maka suatu kebodohan kalau kita minta tolong, berdoa kepada setan-setan tersebut, yang mereka pun bukan yang maha mampu mendengarkan doa semua yang berdoa kepada mereka. Begitu pula mereka bukan yang maha mampu mengabulkan doa. Tapi kenapa orang yang terkena sihir itu kemudian sembuh? Setelah dukunnya berdoa kepada setan, maka mari kita lihat lanjutan riwayat ini. Qalat Zainab, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Qultu lima taqulu hadha?" Aku katakan, "Kenapa engkau berkata seperti itu, wahai suamiku?" Wallahi laqad kuntu aini taqdhif. Demi Allah, sungguh dahulu
mataku sakit. Wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi. Dan apabila sakitku kambuh, maka aku akan pergi kepada seorang dukun Yahudi. Sudah Yahudi, dukun pula. Yarqini, maka dia akan meruqyah aku. Fa idza raqani sakana. Maka apabila dia meruqyah aku, sakit mataku pun sembuh. Lihat jemaah sekalian. Seorang datang ke dukun dan hasilnya sembuh. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang berilmu tidak tertipu. Faqala Abdullah, beliau berkata, innama dzaka amalu syaitan. Itu hanyalah amalan setan. Itu hanya modus, tipu daya setan yang telah bekerja sama dengan dukun tersebut. Karena yankhusuha biyadi. Setan itulah yang menusuk matamu. Fa idza raqaha kaffa anha. Maka apabila si dukun itu sudah meruqyahmu, setan melepaskan tusukannya. Jadi itu sudah kerjasama antara setan dengan para dukun tersebut, supaya orang-orang mau datang kepada dukun. Itu tujuan setan, untuk menyesatkan manusia. Seakan-akan dukun itu sakti. Manusia jadi percaya, berarti dia memang orang yang sakti, yang tahu perkara gaib, yang punya kelebihan. Padahal itu bukan suatu kelebihan. Jadi setan menusuk matanya, saat dukun sudah meruqyahnya, setan melepaskan tusukannya. Maka otomatis sembuh. Otomatis sembuh. Nah, jamaah sekalian, disinilah para ulama menjelaskan, agar setan melepaskan tusukannya, si dukun, bahkan pasien juga, diminta untuk berbuat dosa syirik. Di antaranya si dukun membacakan mantra-mantra untuk meruqyah yang mengandung syirik. Begitu pula seringkali si dukun itu disuruh mempersembahkan sesajen, sembelihan seekor hewan kepada setan tersebut, atau berusaha melakukan taqarrub, bentuk-bentuk ritual untuk pendekatan diri kepada setan tersebut. Oleh karenanya, sudah kita bahas di 2 bab sebelumnya, para dukun dan tukang sihir itu makin kafir, setan semakin banyak dan semakin senang untuk membantu dia, menyesatkan manusia. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innama kana yakfik an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Padahal sungguh cukup bagimu untuk membaca ruqyah sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita, berarti tidak semua ruqyah yang syirik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah. Apa doa ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya diajari oleh Ibnu Mas'ud kepada istrinya, bacalah adhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakitnya, wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kalau ruqyah itu tidak mengandung syirik, berarti boleh. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kunna narqi fil jahiliyah.
kami dulu meruqyah di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang itu? Faqal, maka beliau bersabda, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Bahkan jemaah sekalian, di hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ruqyah yang sesuai dengan syariat, maka beliau mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya dengan meruqyahnya, hendaklah dia lakukan. Jadi meruqyah orang itu amal soleh. Makanya dianjurkan kita menjenguk orang sakit. Di antara tujuannya kita meruqyah dia. Dan meruqyah itu mudah. Bukan hal yang sulit. Yang penting terpenuhi syaratnya. Apa syarat-syarat ruqyah? Ada 3. Agar ruqyah itu terlepas dari penyimpangan, maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita meyakini bahwa ruqyah tersebut hanyalah sebab yang memberi manfaat, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Maka sabar dan terus meruqyah serta memperbaiki kualitas ruqyah itu. Mungkin orang yang meruqyah perlu bertobat, begitu pula orang yang diruqyah. Karena di dalam ruqyah itu juga ada doa, dan kemaksiatan dapat menghalangi dikabulkannya doa kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang musafir, yutilu safar, melakukan perjalanan jauh, ash'atha akbar, yamuddu yadaihi ilas sama, dalam keadaan usut masai lagi berdebu. Keadaan musafir di masa dahulu. Dia pun berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit. Dan ini adalah sebab doa lebih mustajab. Ya Rabb, ya Rabb. Dia memanggil Allah. Wahai Rabb, wahai Rabb. Ini juga sebab doa lebih mustajab. Dia panggil Allah dengan salah satu Asma'ul Husna, bahkan termasuk Asma'ul Husna yang terbaik. Dan dia ulang-ulangi doanya. Bukan hanya sekali. Ya Rabb, ya Rabb. Artinya dia ulang-ulangi doanya. Bukan hanya sekali. Itu juga sebab dikabulkannya doa. Namun, kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Jadi kita harus meyakini ruqyah tersebut bermanfaat hanyalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ruqyah jamaah sekalian tidak sama dengan ilmu kedokteran atau ilmu seorang tabib. Apakah kedokteran modern ataupun tradisional? Tidak sama. Sehingga dalam ruqyah
kita tidak mengenal sahabat yang diketahui sebagai pakar ruqyah. Tidak ada. Kalau seorang dokter di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Makanya disebutkan dalam hadis, seorang dokter bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjadikan katak sebagai obat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh katak. Jadi katak tidak boleh dimakan, tidak boleh pula dijadikan sebagai obat, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuhnya. Dalam hadis tersebut disebutkan yang bertanya adalah seorang dokter. Tapi tidak ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai ahli ruqyah. Padahal doa mereka mustajab. Terlebih sahabat-sahabat khusus yang dikenal doanya mustajab seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak dikenal dengan seorang yang menjadi pakar ruqyah atau berprofesi sebagai ahli ruqyah atau membuka klinik ruqyah, tidak. Dan kalau itu terjadi, itu sama saja dia mengatakan doa saya mustajab, ayo kemarilah saya doakan. Itu kan mengandung ujub, sehingga kita nggak pernah dengar para sahabat maupun para ulama ahli sunnah sampai di masa kita sekarang yang membuka klinik ruqyah. Dan ini juga mengandung kesalahan fatal, akan membuat orang minta ruqyah. Nanti akan kita sebutkan hadis yang melarang minta ruqyah. Meruqyah itu amal soleh, tapi tidak sama dengan minta ruqyah. Jadi di sini kita bisa petik pelajaran, ruqyah itu bukan suatu keahlian. Maka setiap muslim bisa meruqyah. Karena hakikat ruqyah hanyalah melakukan sebab, di antaranya berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ini syarat yang pertama, syarat dalam keyakinan. Kita meyakini ruqyah itu hanya sebab, Allah yang menyembuhkan. Syarat yang kedua, menggunakan bahasa yang dipahami. Maksudnya adalah yang dibaca dalam ruqyah itu Al-Quran dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak boleh menggunakan mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Kenapa? Karena itu pintu syirik. Banyak orang terjerumus syirik dalam ruqyah ini karena dia membaca mantra-mantra yang tidak jelas maknanya. Ternyata itu adalah permintaan kepada setan. Karena dia tidak tahu maknanya, dia pun terjerumus dalam syirik. Maka yang dibaca harusnya adalah Al-Quran dan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Khususnya lagi doa-doa ruqyah, di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah, Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini contoh doa ruqyah
yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seluruh Al-Quran dapat digunakan untuk meruqyah. Karena Al-Quran diturunkan sebagai obat. Sebagaimana di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang dapat menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ada surat-surat dan ayat-ayat khusus yang lebih dianjurkan. Yang paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu sendiri di antara namanya adalah ruqyah. Sebab ketika seorang sahabat meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah kepada seorang kepala suku yang lagi disengat oleh kalajengking dan sembuh seketika itu juga. Disengat oleh kalajengking, binatang berbisa, bukan diganggu setan. Disengat oleh kalajengking. Lalu seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah, kemudian dia tiup, maka seketika itu juga dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mereka dikasih hadiah. Beberapa ekor kambing dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan, gimana? Boleh enggak terima hadiah ini? Lalu diceritakan kisahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi Al-Fatihah itu sendiri di antara namanya adalah ruqyah. Makanya jemaah sekalian, nggak perlu pelatihan ruqyah. Sudah hafal Al-Fatihah, bisa meruqyah. Siapa yang nggak hafal Al-Fatihah? Yang penting dia penuhi syaratnya. Makanya kita nggak pernah dengar para ulama ahli sunnah mengadakan pelatihan ruqyah. Dan dari pelatihan-pelatihan ini banyak mudarat-mudarat yang muncul. Di antaranya mereka menganggap ruqyah itu semacam keterampilan atau keahlian. Sampai mereka buat levelnya. Ada level 1, level 2, level 3. Kalau sudah sampai level 3, di antara mereka ada yang mengatakan dia sudah punya semacam kesaktian begitu. Jadi ini akibat kebodohan. Tidak belajar akidah, lalu menyibukkan diri dengan ruqyah. Dan bahkan bisa jadi mereka tersibukkan dengan ruqyah, terutama meruqyah orang yang diganggu setan, yang kemasukan setan, itu adalah tipu daya setan itu sendiri. Untuk apa? Untuk menyibukkan mereka. Sehingga mereka sibuk dengan ruqyah dan tidak menuntut ilmu. Ada sebuah kisah terjadi di negeri Yaman. Di Ma'had Daril Hadith yang diasuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusobi, ulama di negeri Yaman. Ada jin masuk ke tubuh seseorang, mengganggu orang itu. Diruqyah oleh santri-santri, jinnya nggak mau keluar. Sampai akhirnya jinnya mengatakan, saya mau keluar dengan satu syarat. Yang meruqyah harus syekh langsung. Saya nggak mau keluar kalau cuma santri-santrinya yang meruqyah.
Maka berita itu disampaikan kepada Syekh agar Syekh mau meruqyah. Apa jawab Syekh? Bilang sama dia, saya sibuk. Artinya jemaah sekalian, Syekh memahami, dia ingin menyibukkan Syekh dari kegiatan menuntut ilmu dan mengajar ilmu, lalu sibuk dengan ruqyah. Sehingga di beberapa daerah tukang ruqyah makin banyak, orang diganggu setan pun makin banyak. Jadi ini bisa jadi tipu daya setan untuk menyesatkan orang-orang bodoh. Makanya kita tidak dapati para ulama kita sibuk dengan ruqyah, sampai bikin pelatihan ruqyah, buka klinik ruqyah. Dan lihat apa yang mereka lakukan, kemudian berkembang jadi bisnis. Bikin air ruqyah, sabun ruqyah. Jadi kita bisa Al-Fatihah, berarti kita sudah bisa meruqyah. Begitu pula ayat kursi. Juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan agar kita terlindung dari gangguan setan, setiap hari, pagi dan petang, kita baca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Begitu pula sebelum tidur. Dan Al-Falaq dan An-Nas itu sendiri turun untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disihir oleh orang Yahudi. Ini di antara surat-surat dan ayat-ayat yang lebih afdal untuk dibaca dalam ruqyah. Dan tidak mengapa satu surat dibaca berulang-ulang. Jadi nggak harus hafal surat panjang, surat Al-Baqarah misalkan, baru bisa meruqyah. Tidak. Baik, ini syarat yang kedua. Yang dibaca adalah Al-Quran dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mantra-mantra yang tidak jelas. Syarat yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Ruqyah tersebut tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Kalau mengandung penyelisihan terhadap syariat, maka menjadi terlarang. Seperti apa bentuk penyelisihan tersebut? Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ini pembahasan kita, ruqyah yang mengandung syirik. Seperti mengandung permohonan kepada selain Allah, atau persembahan sesajen, hewan sembelihan, ataupun pendekatan-pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun meruqyah melalui media-media yang kemudian dijadikan sebagai jimat. Maka ini semuanya adalah syirik. Yang kedua, ruqyah yang mengandung bid'ah. Meskipun tidak sampai tingkat syirik, tapi mengandung bid'ah, tentu harus kita hindari. Contoh jemaah sekalian, para praktisi ruqyah yang saya ceritakan tadi, yang bikin pelatihan sampai ada level-levelnya, mereka juga menetapkan banyak sekali aturan-aturan dalam ruqyah. Di antaranya, mereka meyakini ada surat-surat khusus dengan keutamaan khusus. Padahal tidak ada dalilnya tentang itu. Seperti mereka mengatakan ada ayat bisa menyembelih jin. Ada ayat bisa membakar jin. Ada ayat kalau dibaca mata kita jadi bisa lihat jin. Ini sudah jadi dukun sebetulnya nih. Dia mengira ini masih ruqyah yang sesuai syariat. Ada ayat juga katanya yang bisa mengunci pergerakan jin. Jadi ada-ada saja yang mereka buat-buat.
Ini semuanya mengada-ada di dalam agama. Tidak ada dalilnya sama sekali. Begitu pula membuat gerakan-gerakan khusus. Gini misalkan. Atau dia kayak menangkap jinnya. Tangkap. Masukin dalam botol misalkan. Ini mengada-ada semuanya. Dan juga mereka punya gerakan menyembelih. Ayat tadi yang untuk menyembelih jin sambil tangannya seperti ini. Menyembelih jin itu. Ini termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, ruqyah yang mengandung maksiat. Contoh, campur baur laki-laki dan perempuan. Kemudian ruqyah mereka secara bersama-sama. Belum lagi kalau perempuannya kesurupan, meronta-ronta, terbuka auratnya. Begitu pula peruqyahnya laki-laki menyentuh wanita, ini tidak dibenarkan. Meskipun dia pakai kaos tangan. Tidak boleh kalau bukan mahramnya. Apalagi sampai berdua-duaan. Ini contoh ruqyah yang mengandung maksiat. Inilah jemaah sekalian, 3 syarat ruqyah. Saya ulangi, syarat yang pertama, meyakini bahwa ruqyah itu hanyalah sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ruqyah itu tidak bermanfaat dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan syariat. Lalu bagaimana cara meruqyah? Ada beberapa hadis yang menjelaskan beberapa cara meruqyah. Tapi dari definisi ruqyah itu sudah bisa kita pahami. Ruqyah itu adalah al-qira'atu 'alal marid. Bacaan untuk mengobati orang sakit. Berarti tatkala kita membacanya, hendaklah kita berniat untuk mengobati orang sakit. Dan ruqyah itu ibadah. Sehingga kita pun niatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah atau para sahabat meruqyah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfus. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, beliau membacakan untuk diri beliau sendiri al-muawwidzat, bacaan-bacaan untuk minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ataupun doa-doa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanfus. Dan beliau meniup dengan sedikit ludah. Yanfus artinya meniup dengan sedikit ludah. Bukan hanya meniup saja, bukan pula meludah saja, tapi meniup dengan sedikit ludah. Mungkin seperti ini. Seperti itu. Meniup dengan sedikit ludah. Yaitu ditiup ke tempat yang sakit. Falamma ishtadda waja'uhu. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, kuntu aqra'u alaihi, maka akulah yang membacakan atas beliau. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran, meruqyah orang dianjurkan, dan kalau kita diruqyah tanpa kita meminta tidak masalah. Nabi SAW tidak minta diruqyah. Aisyah meruqyah beliau dan Nabi SAW membiarkannya. Yang masalah adalah kalau kita minta ruqyah. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Lalu kata Aisyah,
wa amsahu anhu biyadihi roja'a barakatiha, dan aku usapkan ke tempat yang sakit tersebut dengan tangan beliau sendiri, karena adanya keberkahan di tangan beliau. Aku harap kepada Allah keberkahan di tangan beliau yang Allah tetapkan. Hadis yang lainnya juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka al-insan asy-syai' minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang merasakan satu penyakit atau bisul atau luka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jarinya seperti ini. Wa wada'a Sufyan sababatahu bil ard. Sufyan, perawi hadis, memberi contoh, yaitu beliau meletakkan telunjuknya ke bumi. Meletakkan telunjuknya ke bumi. Thumma rafa'aha, kemudian mengangkatnya kembali. Lalu membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Artinya, Bismillah turbatu ardina, dengan nama Allah, bahwa tanah bumi kami biriqati ba'dina, disertai ludah sebagian kami, liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina, agar sembuh dengan sebab itu orang sakit kami dengan izin Rabb kami. Apa makna hadis ini? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa makna al-hadis annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi as-sabbabah. Makna hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi jari telunjuknya dengan ludah beliau. Thumma yada'uha 'ala turabi. Kemudian beliau meletakkannya di atas tanah yang bersih, yang suci. Faya'laqu biha minhu syai', sehingga debu dari tanah itu ada sedikit yang menempel di jari beliau. Fayamsahu bihi al-maudi al-jarih awil alil. Lalu beliau mengusap bagian tubuh yang terluka atau sakit. Wa yaqul hadzal kalam fi halil mashi, seraya membaca doa ini ketika mengusapnya. Jadi cara yang pertama tadi lebih mudah. Baca kemudian tiup. Cara yang kedua, satu jari dibasahi dengan ludah, diusap ke tanah, diusap lagi ke tempat yang sakit sambil membaca doa ini. Apa doanya tadi? Ringkas. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillah, dengan nama Allah, tanah bumi kami disertai ludah sebagian kami, agar sembuh orang sakit kami dengan izin Rabb kami, sambil diusap ke tempat yang sakit. Ini juga cara meruqyah. Cara yang lain disebutkan dalam hadis Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah beliau dengan membaca doa ikshifil ba'sa rabban nas an Thabit bin Qais bin Syammas.
hilangkanlah penyakit dari Thabit bin Qais bin Syammas, wahai Rabb manusia. Dan ini beliau baca dengan meruqyah pada air lalu dimandikan kepada sahabat ini, Thabit bin Qais bin Syammas. Seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi. Bahwasanya beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit di tubuh beliau mundu aslama, sejak masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ta yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu pada anggota tubuhmu yang sakit. Wa qul, dan ucapkanlah bismillah sebanyak thalathan, 3 kali. Bismillah, 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 sambil memegang tubuh yang sakit. Wa qul, dan ucapkanlah sab'a marratin, sebanyak 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kemampuannya dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat ini meruqyah dirinya sendiri. Cukup dia sentuh, dia pegang dengan tangannya tempat yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Mudah kan? Cara meruqyah diri sendiri. Jadi berdasarkan ini tidak perlu ada pelatihan ruqyah, apalagi sampai berjilid-jilid. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, wa hiya takunu bil qiraati wan nafathi 'alal marid. Cara meruqyah adalah dengan membaca dan meniup dengan sedikit ludah kepada orang yang sakit. Sawa'un kana yarqi nafsahu aw yarqihi ghairuhu. Sama saja seseorang itu meruqyah dirinya sendiri atau diruqyah oleh orang lain. Wa minha qiraatul Qur'an fil ma' lil marid wa syurbuhu iyyahu. Dan juga dibolehkan membaca Al-Quran di air lalu diminum oleh orang yang sakit tersebut. Ini juga cara meruqyah. Imam Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah juga menjelaskan, "Farruqyah takunu bil Qur'an wa bid-da'awat at-thayyibah ala mahalil alam." Ruqyah dilakukan dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa yang baik kepada bagian tubuh yang sakit. Yanfuthu ala mahalil alam, seraya meniup bagian yang sakit tersebut dengan sedikit ludah. Fi sodrihi, au ra'sihi, au yadihi, au rijlihi. Apakah di dadanya, atau di kepalanya, atau di tangannya, atau di kakinya. Beliau juga mengatakan, ar-ruqyah takunu 'alal marid bin nafathi 'alaihi wa takunu fi ma'in yashrabuhu al-marid au yatarawwash bihi. Ruqyah itu dibacakan untuk orang sakit dengan meniup padanya. Dan bisa juga dibaca di air, lalu orang sakit itu minum dan mandi dengan menggunakan air tersebut. Ini jemaah sekalian, hadis-hadis dan keterangan para ulama tentang cara meruqyah. Kesimpulannya, meruqyah itu mudah. Pembahasan terakhir tentang hukum minta ruqyah. Maka apabila ruqyah itu tidak sesuai syariat, meminta ruqyah seperti itu sudah jelas terlarang. Kalau ruqyahnya mengandung syirik, maka memintanya juga syirik. Contoh, minta ruqyah kepada para dukun. Maka orang yang minta ruqyah juga terjerumus dalam kekufuran.
Karena itu sama saja dia meridhoi kekufuran. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, orang yang meridhoi sihir dan perdukunan, meskipun dia tidak melakukan prakteknya, maka dia juga terjerumus dalam kekafiran. Apalagi minta jasa para dukun atau tukang sihir untuk meruqyahnya. Kalau ruqyahnya mengandung keharaman, maka hukumnya juga haram. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ruqyahnya sesuai syariat? Bolehkah kita memintanya? Maka jawabannya tidak boleh, akan tetapi hukumnya tidak sampai haram, melainkan makruh. Kenapa jamaah sekalian makruh? Para ulama menjelaskan, karena dikhawatirkan orang yang minta ruqyah itu hatinya akan bergantung kepada yang meruqyahnya, sehingga pintu ini mesti ditutup. Maka syariat melarang untuk minta ruqyah dan menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang yang tidak minta ruqyah. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menjelaskan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka memiliki 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka tidak minta ruqyah. Lihat, hadis ini datang dalam bentuk umum. Sama saja, ruqyah yang sesuai syariat maupun tidak sesuai syariat. Cuma hukumnya beda. Kalau ruqyah yang sesuai syariat, maka memintanya adalah makruh, tidak sampai haram, tidak pula syirik. Wala yatatayyarun. Yang kedua, mereka juga tidak melakukan tatayyur, tidak takut sial. Dan ini termasuk syirik, sudah kita bahas. Wala yaktawun. Yang ketiga, mereka tidak melakukan pengobatan al-kay, yaitu pengobatan dengan besi panas, pengobatan tradisional Arab. Dan ini hukumnya juga makruh, tidak sampai haram. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Dan inilah sebabnya mengapa mereka tidak minta ruqyah, tidak tatayyur, dan tidak meminta pengobatan al-kay, karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, meruqyah itu amal soleh. Kalau ada saudara kita sakit, ruqyahlah dia. Itu amal soleh bagi kita. Bisa jadi Allah sembuhkan dia dengan sebab kita meruqyahnya. Dan jangan tunggu dia meminta baru kita mau ruqyah dia. Langsung saja diruqyah, tanpa harus menunggu dia minta kita meruqyahnya. Jadi bedakan dua hal ini antara meruqyah dan minta ruqyah. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Baik. Jadi pertanyaan beliau yang pertama, berapa lama kita bisa meruqyah lagi setelah sudah diruqyah sebelumnya, tapi masih sakit? Jawabannya jemaah sekalian, itulah sebabnya kita bahas syarat ruqyah. Syarat yang pertama, kita yakin ruqyah ini hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Kalau begitu kita nggak bisa menentukan berapa lama. Namun semakin banyak kita meruqyah, ya semakin bagus. Kan ruqyah itu ibadah. Makin banyak kita meruqyah, berarti makin banyak ayat Quran yang kita baca, makin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa juga kita petik hikmah di situ. Mungkin Allah masih ingin kita banyak baca Quran. Gara-gara masih sehat, malas baca Quran. Akhirnya baca Quran rajin untuk meruqyah.
Begitu pula jarang berdoa. Nanti sudah sakit baru sering berdoa. Begitu pula kurang tawakal kepada Allah. Sudah sakit baru ingin kembali kepada Allah. Itu diantara hikmah. Jadi sabar. Dan tidak mengapa. Diulang-ulang, tidak ada batasan. Bebas. Cuma mungkin perlu diperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Kenapa doa kita, ruqyah kita belum Allah kabulkan? Bisa jadi karena dosa-dosa kita yang menghalanginya. Sahabat, sekali baca surat Al-Fatihah, orang yang lagi kesakitan karena disengat oleh kalajengking langsung sembuh. Dan di sini juga ada pelajaran. Yang diruqyah sahabat itu adalah orang kafir. Maka meruqyah orang kafir boleh, tapi diruqyah orang kafir tidak boleh. Karena dalam ruqyah mengandung doa, mengandung bacaan Quran. Ruqyah adalah ibadah. Bagaimana mungkin kita percaya terhadap ibadahnya orang kafir atau doanya orang kafir? Dan umumnya orang kafir, dia akan berdoa kepada yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita diruqyah oleh orang kafir. Tapi kita boleh meruqyah orang kafir. Dan bisa saja dengan izin Allah, orang kafir itu sembuh dengan sebab ruqyah kita. Jadi jangan samakan kita dengan sahabat. Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sekali baca oleh seorang sahabat, orangnya langsung sembuh. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruqyah bukan keahlian, namun cepat atau lambat kesembuhan bisa jadi dipengaruhi oleh ketakwaan seseorang. Akan tetapi semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mengapa diruqyah berulang-ulang, tidak ada batasan waktu, tidak ada juga batasan jumlah. Justru makin banyak makin bagus, karena ruqyah itu ibadah. Pertanyaan yang kedua, tidak ada dalilnya Pak. Kalau dikirim dari jauh misalkan, itu tidak ada dalilnya. Meruqyah dari jarak jauh tidak ada dalilnya. Terlebih meruqyah itu bukan hanya membaca, tapi juga meniup. Gimana kita niup dia dari jauh? Jadi meruqyah bukan hanya membaca. Itu pun bacanya di depan orang yang sakit itu. Bukan dari jauh. Setelah dibaca, ditiup. Jadi tidak bisa meruqyah dari jarak jauh. Kalau mendoakan tidak masalah. Mendoakan tidak masalah. Dan ruqyah bukan hanya doa. Di dalamnya ada bacaan Quran juga. Kalau doa ya tidak masalah. Orang yang sudah wafat pun kita dianjurkan mendoakannya supaya Allah ampuni. Dan bedakan antara mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah. Mengirimkan Al-Fatihah maupun ayat yang lain tidak ada dalilnya, baik saat orang itu masih hidup maupun sudah wafat. Hanya saja memang kalau dia sudah wafat, ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang benar tidak disyariatkan karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.